Di tengah simpati dan bantuan yang berdatangan dari masyarakat, kesedihan ditinggal tulang punggung keluarga masih dirasakan keluarga KD, korban tewas oleh aksi main hakim sendiri karena diduga mencuri ayam milik warga di Desa Batunya, Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Istri korban, Putu Dewi Suryantini, tak percaya suaminya meninggal dunia dengan cara mengenaskan. Himpitan ekonomi keluarga diduga kuat menjadi pemicu aksi nekat korban mencuri ayam aduan milik warga. Korban dilaporkan tak pulang ke rumah selama 3 hari demi mencari pinjaman dan biaya sekolah 2 anaknya, sebelum akhirnya ditemukan tewas mengenaskan. Iya, sayembara kenapa? Seperti apa kelanjutannya? Dan Terus, sayembara terus kan, semenjak diumumkannya sayembara, bila dicek kan sekarang, pertama warga jadi berani. Keluar rumah berani loh sekarang. Keliling warga berani. Bahkan ada yang malam-malam nongkrong, siapa tahu ada begal mau saya tangkep. Menghindarkan main hakim sendiri. Kenapa terjadi main hakim sendiri? Orang ayamnya dicuri. Marah karena ayam yang diurusnya bertahun-tahun diambil. Tapi kalau misalnya gubernur menyatakan kalau ketangkap nanti dikasih ganti dalam bentuk hadiah, kan orang berpikir hilang ayam nih, kita dapat 10 juta. Ya, jumpa lagi di channel YouTube Gusti Anom Official. Jadi, sebagai negara hukum, Indonesia warganya wajib mengerti tentang hukum. Nah, banyak sekali warga negara yang tidak paham hukum. Nah, salah satu tujuan channel ini adalah untuk mengedukasi masyarakat tentang kesadaran hukum di Indonesia. Jadi dari video tadi ada 2 peristiwa yang saling terkait yang akan kita bahas pada video kali ini. Jadi apa yang terjadi ketika masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada hukum? Jawabannya sederhana tapi sangat mengerikan. Ketika masyarakat sudah tidak percaya hukum, maka emosional akan mengambil alih peran hukum. Itulah yang dimaksud dengan main hakim sendiri. Ya, beberapa hari terakhir Indonesia diguncang oleh 2 peristiwa yang seolah-olah saling berkaitan. Jadi, peristiwa pertama di Tabanan, Bali, ada seorang pria yang diduga mencuri ayam. Kemudian pria tersebut meninggal dunia setelah dihakimi oleh massa. Polisi kemudian sudah menetapkan beberapa atau sejumlah warga sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Itu kasus yang pertama. Nah, kemudian setelah ada kasus itu, ada peristiwa yang kedua. Jadi di sisi lain, Gubernur Jawa Barat mengumumkan suatu sayembara yang menggunakan dana pribadinya 5-50 juta bagi warga di Jawa Barat yang berhasil menangkap pelaku kejahatan jalanan, tapi ada syaratnya. Jadi Gubernur Jawa Barat memberikan syarat yang tegas bahwa pelaku yang ditangkap itu harus dalam keadaan hidup dan harus diserahkan kepada polisi dalam keadaan yang tidak menjadi korban penghakiman massa. Nah, dari 2 peristiwa ini memunculkan satu pertanyaan besar dari nalar hukum yang saya pahami. Jadi, apakah masyarakat Indonesia sudah mulai kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum di Indonesia? Mari kita bahas satu persatu. Ya, dalam teori negara hukum, masyarakat harus menyerahkan hak untuk menghukum kepada negara. Artinya apa? Artinya bukan korban yang berhak untuk menghukum, bukan juga keluarga korban, bukan juga warga di sekitar, tetapi yang berhak untuk menghukum terduga tersangka itu adalah negara melalui aparat penegak hukum dan pengadilan. Mengapa? Ya, karena manusia sangat mudah dipengaruhi oleh emosi sesaat. Jadi disitulah hukum itu hadir untuk memastikan suatu keadilan yang tidak berwujud suatu balas dendam.
Nah, kasus di Bali menunjukkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar kasus pencurian ayam. Jadi yang terbunuh bukan hanya seorang yang terduga pencuri, tetapi yang ikut terluka itu adalah kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Mengapa masyarakat memilih untuk menghajar tersangka? Biasanya ada beberapa alasan yang kita kaji. Yang pertama adalah aparat penegak hukumnya ini datang terlambat. Yang kedua, masyarakat merasa pelaku akan bebas atau tersangka nanti akan dihukum terlalu ringan, atau memang masyarakat tersebut sudah sering menjadi korban sehingga melampiaskan emosinya terhadap pelaku ini. Jadi ada akumulasi rasa frustasi yang berubah menjadi kemarahan kolektif. Namun pemirsa, perlu ditegaskan bahwa emosi dapat dimengerti, tetapi kekerasan itu tidak dibenarkan oleh hukum. Dalam negara hukum, dugaan pencurian itu harus tetap diproses melalui mekanisme hukum, bukan dengan menghilangkan nyawa seseorang. Nah, kasus di Bali ini menjadi pelajaran untuk kita bahwa ini menjadi pelajaran bahwa emosi atau main hakim sendiri itu hal yang salah, sehingga saat ini justru yang diproses itu adalah dugaan pengeroyokan terhadap tersangka yang menyebabkan kematian, terpisah dari dugaan tindak pidana pencuriannya. Jadi hal ini yang menjadi eh, pelajaran untuk kita bahwa main hakim sendiri itu adalah hal yang salah dan tidak dibenarkan dalam hukum. Ya, peristiwa yang kedua adalah sayembara Gubernur Jawa Barat. Ini solusi atau resiko terhadap kasus pengeroyokan massa, pengeroyokan tersangka terduga pencurian oleh massa. Jadi Gubernur Jawa Barat ini menawarkan hadiah bagi warga di sana yang berhasil menangkap pelaku begal, jambret, dan pencurian. Banyak pro dan kontra terhadap kebijakan ini karena sekilas terlihat sangat menarik. Masyarakat diajak untuk aktif demi menjaga keamanan lingkungannya. Jadi mirip dengan Siskamling ya. Tapi terhadap satu syarat yang tentu saja sangat penting bahwa pelaku itu harus diserahkan kepada polisi dan tidak boleh menjadi korban penghakiman massa. Nah, hadiah baru dapat diberikan setelah pelaku ini memenuhi kualifikasi hukum dan ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Jadi syaratnya sangat berat ya. Artinya di sini yang diapresiasi bukan tindakan memukul atau menghajar pelaku, tetapi melainkan membantu aparat untuk melakukan penangkapan. Nah, itu pronya, namun kontranya sebagai negara hukum ya seharusnya itu menjadi tugas aparat penegak hukum, bukan tugas masyarakat ya. Sejumlah pakar juga mengingatkan bahwa kebijakan ini sepertinya harus dikawal dengan hati-hati agar tidak terjadi pemicu salah tangkap atau eskalasi kekerasan ketika warga ini harus bertindak sendiri. Jadi ada kontranya, walaupun banyak juga yang mendukung kebijakan dari Gubernur Jawa Barat ini. Sebetulnya ada satu pelajaran penting, masyarakat sebenarnya sesungguhnya itu tidak ingin main hakim sendiri. Yang diinginkan oleh masyarakat tentu saja adalah pelaku cepat ditangkap, diproses, dan dihukum secara adil. Ketika proses hukum lambat, tentu saja amarah atau emosi masyarakat yang akan mengisi kekosongan tersebut. Karena itu, negara harus bisa memastikan bahwa aparat penegak hukum harus hadir lebih cepat, lebih tanggap ketika ada laporan dari warga, masyarakat, kemudian ketika proses penuntutan, jaksa harus bekerja lebih profesional
di pengadilan hakim harus memberi putusan yang seadil-adilnya dan juga hukuman tersebut memberikan efek jera sekaligus menjamin hak bagi setiap warga negara. Jadi kesimpulan dari video ini adalah ya, peristiwa di Bali mengingatkan kita bahwa satu tindakan kriminal itu tidak boleh dibalas dengan satu tindakan kriminal lainnya ya. Jadi kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Sebagai negara hukum, kita diuji bukan ketika menghadapi orang yang baik, tapi ketika kita menghadapi orang yang diduga melakukan kejahatan. Karena jika hukum sudah berhenti bekerja, maka yang mengambil alih itu adalah kemarahan. Dan ketika kemarahan yang memimpin, yang lahir bukanlah keadilan, melainkan kekerasan. Jadi menurut pendapat Anda, apakah aksi main hakim sendiri itu terjadi karena masyarakat sudah kehilangan kepercayaan terhadap hukum? Atau justru karena penegakan hukum yang saat ini masih belum memberikan rasa keadilan? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan hukum yang lebih aktual dan lebih mudah dipahami oleh masyarakat hukum semua di sini. Tentu saja channel ini ada untuk bisa memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat. Baik, sudah dulu, sampai jumpa di video kami selanjutnya.